Shalom semuanya, it's good to see you again. Dan ini akan menjadi sebuah playlist baru, di mana kali ini atau di playlist ini aku akan share my devotion, saat-saat teduhku dengan Tuhan, rema pribadiku, mana sorgawi yang aku dapatkan langsung dari Tuhan. Aku rindu untuk ini bisa memberkati teman-teman juga pastinya. Dan aku harap, aku juga berdoa bisa mungkin minimal seminggu sekali atau seminggu 2 kali aku membagikan rema seperti ini, saat teduh seperti ini, biar juga bisa memberkati Anda dan pastinya juga memberkati saya. Karena firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua. Aku yang ngucapin pun aku pasti diberkati. Kemudian Anda yang mendengar dan melakukan juga pasti hidupnya diubahkan. Haleluya. Oke, aku dapat beberapa hal saat-saat ini dan izinkan saya buka Alkitab saya dan kita baca sama-sama ya. Let me read it to you. Ini ada di Mazmur 9 ayat 2. Aku bacakan ya. Mazmur 9 ayat 2. Ini perikopnya, judulnya adalah Allah pelindung orang-orang saleh. Dari perikopnya saja aku sudah sangat diberkati sekali. Allah pelindung orang-orang saleh. Kalau kita benar di hadapan Tuhan, kita nggak perlu takut. Kalau kita benar hidupnya, kalau kita saleh jalannya, maka kita nggak perlu takut apapun. Firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa kalau orang benar, jatuh pun tidak akan tergeletak dan tidak akan pernah meminta-minta anak cucunya. Seperti Tuhan sudah menggaransi kehidupannya, bahkan sampai keturunannya keberapapun Tuhan sudah garansi bahwa orang saleh, orang benar, tidak akan pernah meminta-minta. Kalaupun meminta, mungkin mintanya seperti ini, minta boleh nggak aku berkati kamu. Wow, mintanya berbeda dibandingkan dengan orang-orang yang mungkin tidak saleh atau tidak kenal Tuhan. Setiap kesempatan pasti dijadikan alat untuk meminta-minta. Tapi kalau kita mungkin minta untuk boleh nggak aku diberikan kesempatan justru untuk memberkati kamu, bukan untuk meminta-minta atau mengemis. Haleluya, I love that. Kita lanjut ya. Allah pelindung orang-orang saleh. Jadi pastikan teman-teman bahwa saat ini Anda yang sedang menonton YouTube channel ini, bahwa Anda termasuk golongan orang-orang saleh. Orang-orang saleh itu apa sih? Bukan berarti orang-orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Karena saya percaya nggak ada yang sempurna kecuali Tuhan kita. Maka orang saleh sekalipun pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi bedanya orang saleh dengan orang fasik adalah orang saleh itu mengakui kesalahannya dan tidak berlama-lama berdiam diri dan juga seperti seakan-akan mandi ke dalam lumpur dosa. Mereka jatuh tapi mereka tidak hidup di dalam dosa. Itu bedanya ya. Mereka bisa jatuh ke dalam dosa tapi mereka tidak hidup di dalam dosa. Perhatikan perbedaan antara kita ini kejatuhan mungkin kotoran burung, it's out of our control. Kita nggak tahu kapan burung itu melayang di depan kita, melayang di atas kita, tiba-tiba menjatuhkan kotorannya. Kita nggak pernah tahu kapan dan kita nggak punya kuasa untuk menghindari itu. Tapi kalau sang burung setelah menjatuhkan kotoran, terus kemudian dia ngeliat, oh sasaran empuk tuh di bawah. Kemudian dia muter-muter di atas kepala kita, apalagi mungkin rambut saya seperti ini. Oke, kelihatan seperti sangkar, pikir sang burung. Kemudian dia mulai merajut, dia mulai membuat sangkar, kemudian dia juga beranak pinak di sini, sampai bertelur, sampai membuat sangkarnya keluarga besar. Itu kita punya kontrol, kita mau mengizinkan sang burung tersebut membuat sangkar atau enggak. Jadi ada beberapa hal yang kamu punya kontrol. Kamu mungkin coba untuk kontrol semaksimal mungkin, tapi tetap jatuh bangun ke dalam dosa. It's okay, jangan menyerah, jangan biarkan itu menjadi penghakimanmu. Tapi langsung bangkit, jangan berlama-lama bermain dalam kubangan. Oke? Saya lanjut ya, ayat selanjutnya. Ini seru sekali. Aku berharap sih ini mungkin devotionnya 10-15 menit, nggak lebih. Biar teman-teman juga tetap fresh mengikutinya seminggu sekali atau seminggu 2 kali ya. Kita lanjut. Ayat kedua. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Katakan amin di sana. Yes. Aku mau bersukacita, katanya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Perhatikan ada kata segenap hati. Berarti kalau Tuhan menulis di sini, kalau Alkitab menulis di sini ada segenap hati, berarti ada yang tidak segenap hati. Berarti bisa loh bersyukur kepada Tuhan dengan tidak segenap hati. Contohnya seperti apa? Nah, saya jelaskan. Ucapan syukur yang diucapkan dengan tidak segenap hati
Bisa jadi cuma lip service saja. Oh Tuhan thank you, tapi hatinya nggak benar-benar bersyukur kepada Tuhan. Bisa jadi kemungkinan pertama. Mungkin banyak yang, oh puji Tuhan ya, tapi dalam hati you're not really praising God. You just mungkin latah rohani itu doang. Ya kayak, oh thank you ya puji Tuhan, tapi hati kamu nggak benar-benar memuji Tuhan. Hati kamu nggak benar-benar bersyukur. Bisa. Tapi juga ada kemungkinan kedua, yaitu mengucap syukur dengan tidak segenap hati adalah ucapan syukur yang kamu ucapkan tergantung pada keadaan, tergantung pada kondisi, tergantung pada situasi kehidupanmu, situasi mood atau hatimu. Oh kalau hari ini aku lagi merasa diberkati, aku akan mengucap syukur kepada Tuhan. Oh kalau hari ini, aduh rupanya gajiku dikurangi, bonusku nggak turun, THR-ku mungkin udah habis. Tuhan ini gimana? Malah ada yang bersungut-sungut pada Tuhan. Kalau itu berarti Anda tidak mengucapkan syukur dengan segenap hati. Karena ucapan syukur dengan segenap hati itu tidak tergantung pada situasi kondisi, tapi tergantung pada hatimu. Hatimu benar-benar mengucap syukur nggak? Walaupun keadaan terjepit, walaupun keadaanmu tidak baik, walaupun kiri dan kananmu semuanya hancur berantakan, keluargamu porak-poranda, pernikahanmu di ujung tanduk, bahkan kamu di KDRT diselingkuhin, difitnah, dan bahkan dilecehkan, tapi kamu tetap memilih untuk bersyukur. Karena bersyukur itu datang dari dalam. Ucapan syukur itu datang dari hati. Maka dikatakan segenap hati, bukan segenap kondisi atau segenap situasi, tapi segenap hati. Jadi ucapan syukur dengan segenap hati datang dari dalam, tidak peduli di luar seperti apa. Katakan amin. Haleluya. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Ayat kedua dikatakan seperti itu. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Yang saya pelajari di sini teman-teman adalah kita pertama harus mengucap syukur dulu, baru bisa menceritakan segala perbuatan Allah yang ajaib. Karena kalau misalnya kita nggak mengucap syukur dengan segenap hati, maka mustahil kita bisa menceritakan Tuhan itu baik. Nggak mungkin. Wong kita muji Tuhan aja kita nggak segenap hati. Gimana kita mau share the gospel? Gimana kita mau menceritakan bahwa Tuhan itu baik loh, kita muji Tuhan aja nggak segenap hati. Teman-teman perhatikan, dalam kekristenan kita sebagai orang percaya, bahkan most of the time kita disuruh Tuhan untuk percaya dulu baru melihat. Betul ya? Diberkatilah orang yang percaya namun tidak melihat. Itu artinya iman. Iman artinya percaya sesuatu yang belum ada, tapi kita percaya pasti akan ada, tinggal tunggu waktu mainnya. Itulah iman. Jadi yang saya tangkap di sini dan sangat merema adalah ya seperti iman. Kita harus percaya dulu baru mendapatkan. Ya, kita harus bersyukur dengan segenap hati dulu baru bisa menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Artinya di sini, if you want to share the gospel, kalau mungkin saat ini kamu merasa terpanggil untuk memberitakan Injil, untuk mungkin menyelamatkan jiwa-jiwa, untuk share sesuatu yang baik, untuk share Injil ini, pertama kamu harus alami dulu. Alami Tuhan, alami kebaikan Tuhan, dan resapi itu. Teman-teman di sini pasti banyak di antara kalian yang sudah mengalami kebaikan Tuhan. Anda sadar atau tidak, itu semua karena Tuhan. Karena kalau tanpa Tuhan, kita nggak mungkin bisa seperti kita ada sekarang. Itu semua thanks to God. Tapi apakah kita mau menerima itu sebagai, itu perbuatan Tuhan loh, itu perbuatan ajaib Tuhan loh. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan segenap hati kita, setelah itu baru kita bisa menceritakan segala perbuatannya yang ajaib. Katakan amin. Jadi mulai sekarang, hiduplah dengan selalu mengucap syukur. Jadilah anak Tuhan yang gampang untuk mengucap syukur, tapi bukan gampangan. Ucapan syukur itu gampang, tapi datang dari hati, bukan hanya lip service belaka. Karena Tuhan tahu, Tuhan kita adalah Tuhan yang menyelidiki hati sampai terdalam. That's why kita mungkin bisa full man, kita bisa membohongi manusia, tapi nggak Tuhan. Tuhan tahu isi dan lubuk hatimu yang terdalam. Oleh karena itu, mulai saat ini, start and stop our day by praising God. Mulailah hari kita dan juga akhir hari kita dengan pujian penyembahan kepada Tuhan. Pujian penyembahan itu tidak berbicara tentang kita, oh bahasa roh harus 1 jam.
berdoa harus berjam-jam, puja penyembahan suaranya harus semerdu WL di gereja. Nggak perlu teman-teman. Bersyukur kepada Tuhan atau puja penyembahan cukup ya. Kita bahkan nggak perlu sikap berdoa seperti ini. Hanya mungkin sikap tenang dan berkata, Tuhan thank you ya untuk hari ini. Tuhan thank you. Walaupun masalah belum selesai, walaupun aku tahu aku bangun masih dengan masalah yang kemarin belum tuntas, tapi aku tahu Engkau bersamaku. Aku tahu Engkau memegang tanganku. Dan aku tahu bersama dengan Engkau aku akan jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang, karena aku akan memenangkan yang lainnya. Aku akan memenangkan jiwa-jiwa. Aku akan memenangkan hubunganku. Aku akan memenangkan karirku. Aku akan memenangkan keluargaku. Oleh karena itu, bersyukurlah setiap hari, pagi, siang, malam, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Haleluya. Let me pray for you. Dear Father in heaven, thank you so much for today. I pray in Jesus' mighty name. Untuk para teman-teman yang saat ini menyaksikan tayangan ini, aku berdoa agar lidah mereka mulai hari ini lebih gampang mengucap syukur. Ada apa-apa daripada ngeluh, ucaplah syukur dahulu. Biar itu menyenangkan hatimu Bapa. Biar itu menjadi dupa yang harum, sehingga Engkau berkenan kepada mereka. Hamba percaya bahwa ucapan syukur itu adalah down payment yang mukjizat. Ketika kami belajar untuk mengucap syukur walaupun keadaan tidak baik, Engkau pasti akan berkenan atas kami. Hamba percaya Tuhan, bahwa mulai hari ini hati kami gak akan degil lagi. Hati kami gak akan melulu hanya fokus kepada masalah atau problema yang ada, tapi hati kami akan tetap mencoba untuk melihat dari kacamatamu dan mengucap syukur di dalam segala kondisi. Aku juga perkatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar saat ini kami mulai beroleh kekuatan dan hikmat untuk dapat menceritakan perbuatanmu yang baik. Sebab kami gak mau Tuhan di surga hanya sendiri. Walaupun di surga tidak ada kesepian, tapi kami mau teman-teman kami, keluarga kami, seluruh kerabat kami itu juga masuk surga bersama dengan kami. Oleh karena itu, berikan kami kekuatan untuk dapat memberitakan Injil, untuk dapat share the good news in Jesus' mighty name. Sebab hamba tahu, ketika kami dipakai, kami pasti diperlengkapi. Hamba berdoa hal yang simpel itu Tuhan. Aku minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucapan syukur dan juga keberanian untuk menyampaikan Injil. Terima itu semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Thank you for listening, and I pray ini dapat menjadi rema juga yang kalian tangkap, dan pasti renungkanlah ini. Firman Tuhan berkata bahwa meditate the word of the Lord. Meditasikan itu. Bukan seperti meditasi yoga, tapi meditasikanlah, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Maka itu akan menjadi pelita bagi kakimu dan juga terang bagi jalanmu. Haleluya. Thank you. God bless you. And I'll see you on another episode. Haleluya. Bye-bye.